Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianto Rizky Jaya, kelas Teknik Informatika A1 dengan NIM 41037006211022. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yeni Fatman selaku dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS nomor 1, yaitu menghitung luas bangun persegi panjang, segitiga, atau lingkaran. Pertama, di barisan pertama adalah untuk menampilkan output data diri nih, sampai baris kelima. Untuk baris ke-1 ada 60-nya, yaitu adalah 6 sama dengannya ada 60 kali. Hanya untuk variasi di barisan halaman data diri agar terlihat rapi. Sama halnya barisan 7 sampai 10 ini adalah print adalah perintah output untuk menghasilkan data yang untuk di run nanti. Lanjut ke barisan 12. Di sini kita akan menginputkan pilihan yang ada di menu berdasarkan angka, lalu disimpan input tersebut dalam variabel pilih, lalu akan dipanggil dalam pengkondisian if atau elif. Nah, jika kita pilih nomor 1 seperti yang di barisan 15, di sini kita akan masuk ke menu mencari luas persegi panjang. Di barisan 17 sampai 18, kita akan menginputkan panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut dengan berbasis angka, desimal, atau float. Lalu disimpan dalam variabel P dan L. Lalu akan dipanggil dalam variabel luas, yang dimana luas sama dengan P kali L. Lalu kita akan mengoutputkan hasil luas tersebut dalam barisan ke-20. Nah, begitu pula ketika kita memilih angka 2, kita akan masuk ke menu mencari luas segitiga. Di barisan 24 sampai 25, kita menginputkan alas dan tinggi dari sebuah segitiga dengan berbasis angka desimal. Lalu disimpan dalam variabel alas dan tinggi, yaitu A dan T. Lalu akan dipanggil dalam variabel luas, yang dimana luas sama dengan 0,5 kali A kali tinggi. Lalu kita akan mengoutputkan hasil luas tersebut di barisan ke-27. Nah, dan yang terakhir di halaman 30 sampai 34 sama halnya dengan yang lainnya 1 sampai 2. Di sini pun kita akan masuk ke menu mencari luas lingkaran. Kita akan menginputkan panjang jari-jari lingkaran dengan berbasis angka desimal. Lalu disimpan dalam R itu jari-jari. Lalu kita buat variabel pi dengan nilai 3,14, yang dimana akan dipanggil dalam variabel luas pi kali R atau pi kali jari-jari kali jari-jari. Lalu kita akan mengoutputkan hasil luas tersebut di barisan ke-36. Nah, lalu di barisan terakhir, jika kita menginputkan angka yang tidak ada di dalam menu, maka akan menampilkan silahkan masuk pilihan dari 1 sampai 3. Jika habis ini kita run ya, kita pencet play. Misalkan kita pilih nomor 1, yaitu kita akan masuk, otomatis kita akan masuk ke menu mencari luas persegi panjang. Kita masukkan panjang misalkan 30, lebarnya 45. Nah, di sini otomatis langsung keluar hasilnya, luas persegi panjang yaitu 1350. Oke, kita lanjut ke nomor 2, yaitu tugasnya perulangan. Di baris ke-1 sampai ke-3 seperti tadi yang awal, print adalah output ketikan yang saya ketik di sini. Lalu looping. Apa sih looping? Looping adalah variabel yang menyimpan input yang dimasukkan nilai n. Barisan nomor 6 menjelaskan perulangan dari i menuju 1 titik looping plus 1. Lalu kita membuat variabel baru yaitu loop, di mana rumusnya adalah i kali i. Nah, yang 8 itu mengoutputkan hasilnya. Kita coba ya. Nah, misalkan kita masukkan angka 5. Enter. Nah,
Di sini itu adalah 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Ini hanya perulangan. Selanjutnya ke nomor 3, yaitu menghitung nilai UTS, UAS, tugas, dan nilai akhir. Dengan UTS 30%, UAS 40%, tugas 30%. Nah, seperti biasanya di baris ke-1 sampai ke 5 itu adalah data diri saya. Masuk ke 16 sampai 15 merupakan variabel yang nanti akan dipanggil dalam sintaks. Lalu baris 16 di sini kita akan diperintahkan untuk menginput banyaknya mahasiswa, lalu inputan tersebut akan disimpan dalam variabel n. Lalu di barisan ke-17 merupakan sintaks perulangan. Nah, 18-nya itu merupakan sintaks untuk mengoutputkan mahasiswa ke-1 sampai seterusnya sesuai dengan inputan yang kita masukkan dalam variabelnya tadi. 19 sampai 22 kita diperintahkan memasukkan atau menginputkan nama, nilai UTS, UAS, dan tugas yang dimana akan disimpan dalam variabelnya. Di barisan 23 sampai 25 menjelaskan untuk menghitung rata-rata nantinya di mana jumlah sama dengan jum tambah x dalam kurung i plus 1 dan seterusnya. Nah, di baris 26 di situ adalah perumusan dalam menghitung nilai akhir. 28 sampai 31 itu adalah rumus menghitung rata-rata yang dimana jumlah dibagi jumlah inputan atau n. Di barisan 33 adalah perulangan. Kenapa ada perulangan lagi? Karena di tabel akan menampilkan perulangan kembali. Di barisan 34 mengoutputkan atau menampilkan nomor, nama, UTS, UAS, tugas, dan nilai akhir. Nah, di bagian 35 di sini kita akan menampilkan output yang telah kita input dalam variabel-variabel sebelumnya. Di bagian lain terakhir menampilkan rata-rata setiap nilai yang ada di atas tadi dengan rumus yang telah saya jelaskan. Kita coba ya, kita run. Kita 2 aja sama seperti tadi, atau terus nilai UTS 78, 87, 88. Yang kedua Rizky, misalkan nilainya lebih kecil ya, 67, 65, sama 55. Nah, di sini ada tampilannya yang tadi saya jelaskan seperti tabel, ada nomor 1 atau dan UTS 78 dan seterusnya. Nah, dibagi dengan rata-rata antara atau dan Rizky itu rata-ratanya UTS-nya adalah 72, UAS-nya adalah 76, tugasnya adalah 71. Nomor 4 yaitu membuat tampilan nama, nilai, serta keterangan. Di barisan 1 sampai 6 atau 5 sama seperti biasanya ya, data diri saya. Nah, nomor 8 sampai 17 variabel yang nantinya akan dipanggil dalam sintaks. Di barisan 19 menginputkan banyaknya data mahasiswa dan akan disimpan di dalam variabel ulang. Lalu variabel ulang tersebut akan dipanggil di dalam perulangan. Nah, di bagian barisan 22 perulangan dari i menuju ulang. Yang 23 mengoutput atau menampilkan nomor. Maaf salah ya. Lalu di barisan 24 sama 25 yaitu menginputkan nama dan nilai yang nantinya disimpan di dalam variabel masing-masing. Di barisan 28 adalah pengkondisian yang dimana jika inputan nilai tadi lebih dari 60 maka keterangan lulus, dan sebaliknya jika nilai di bawah 60 maka kan gagal. Di barisan 35 sampai 40 menampilkan nama-nama yang mendapatkan nilai tertinggi dan nilai terendah. Barisan 52 menampilkan atau mengoutputkan tabel nomor, nilai, dan keterangan. 55 adalah sintaks perulangan dan memanggil variabel yang ulang tadi. Yang barisan 56, ntar saya scroll dulu biar kelihatan. Barisan 56 menampilkan atau mengoutputkan nomor, nama, nilai, dan keterangan yang kita inputkan tadi atau yang telah kita atur dalam pengkondisian di atas tadi.
Nah, bagian barisan 59 menampilkan atau mengoutputkan jumlah mahasiswa yang disimpan dalam variabel tadi. 60 adalah rumus mencari rata-rata yang dimana sum atau nilai dibagi jumlah inputan dan disimpan dalam variabel rata. 61 menampilkan nilai rata-rata. 62 sampai 63 menampilkan nilai tertinggi dan terendah dan didapatkan oleh siapa dan siapa. 64 sampai 65 menampilkan jumlah lulus atau gagalnya mahasiswa. Coba kita run ya. Kita run. Nah, misalkan kita banyaknya inputan atau banyaknya data, kita masukkan 5 saja. 5. Contoh pertama itu adalah Rocky. Masukkan nilainya, itu misalkan 55. Terus masukkan nama. Lagi yang kedua adalah Salma. Salma kita beri nilai 80. Terus kita masukkan lagi Abdul. Kita beri nilai 40. Lalu yang keempat kita beri Maudi namanya. Berapa ya? 90 misalkan. Lalu yang terakhir adalah Agnes. Kita 78. Nah, di sini adalah hasilnya. Bisa dilihat, misalkan Rocky nilainya ada 55, tidak lulus karena dia kan di bawah 60 nilainya, jadi tidak lulus. Salma ada lulus karena nilainya 80. Abdul tidak lulus karena di bawah 60. Maudi di bawah dia 90 jadi lulus. Agnes 78 di atas 60 jadi lulus. Nah, nilai dari masing-masing mahasiswa itu jika dinilaikan menjadi 68,6. Nilai tertinggi dipegang oleh Maudi, nilai terendah adalah Abdul, jumlah lulusnya adalah 3, jumlah gagalnya adalah 6. Mungkin hanya sekian presentasi saya atau penjelasan saya mengenai tugas AP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.